Terima kasih sudah like, subscribe, share, and comment this video. Have fun! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Afraha Miriano, Learning is Fun. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif yaitu sifat fisikal larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya. Dalam hal ini ada 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, kenaikan titik didih. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 2 sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku. Sifat koligatif larutan yang kita bahas di sini adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pertama, kita lihat tentang penurunan tekanan uap. Apabila kita berbicara tentang tekanan uap, berarti di sini menunjukkan kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Nah, dalam hal ini tekanan uap yang tinggi itu sama dengan mudah menguap, sedangkan tekanan uap yang rendah itu artinya sukar menguap. Nah, penurunan tekanan uap dapat dihitung dengan cara mengalihkan fraksi mol terlarut dikali dengan tekanan uap jenuh pelarut. Nah, fraksi mol terlarut ini dapat kita turunkan menjadi rumusnya seperti ini. Di delta P sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut dikali P0. Nah, dalam hal ini delta P adalah penurunan tekanan uap, XT adalah fraksi mol zat terlarut, P0 adalah tekanan uap pelarut murni, NT mol zat terlarut, dan NP adalah mol pelarut. Persamaan ini khusus berlaku untuk larutan non-elektrolit. Kita coba contoh soal. Suatu pelarut murni mempunyai tekanan uap 50 mm Hg pada 25 derajat Celcius. Hitunglah tekanan uap jika 6 mol zat ini dicampur dengan 4 mol suatu larutan non-elektrolit yang tidak menguap. Yang diketahui di sini adalah mol pelarutnya 6 mol, mol terlarutnya 4 mol, dan P0-nya 50 mm Hg. Yang ditanya adalah P larutan. Nah, terlebih dahulu kita cari fraksi mol terlarut dengan menggunakan rumus mol terlarut per mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, diperoleh di sini 4 dibagi 4 ditambah 6 sama dengan 0,4. Nah, kita mencari delta P-nya XT dikali P0. Berarti kita masukkan di sini 0,4 dikali dengan 50 mm Hg sehingga diperoleh delta P-nya 20 mm Hg. Nah, selanjutnya kita mencari tekanan uap larutan atau P sama dengan P0 dikurang delta P. P0-nya 50 mm Hg dikurang 20 mm Hg sehingga diperoleh P larutan itu 30 mm Hg. Learning is fun solution-nya itu P larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikali dengan P0. Nah, nanti akan diperoleh hasil yang sama, di mana P larutan sama dengan konsep yang kita ketahui di sini, yaitu fraksi mol terlarut ditambah dengan fraksi mol pelarut, itu nilainya sama dengan 1. Sehingga kalau kita mencari fraksi mol pelarut, itu 1 dikurang XT dikali dengan P0-nya di sini. Ya. Sehingga diperoleh P larutan sama dengan 1 dikurang 0,4 dikali 50 mm Hg. Diperoleh P larutan
0,6 dikali 50 mm Hg dan diperoleh hasilnya 30 mm Hg. Nah, ada dua metode yang bisa kita gunakan di sini, ya. Yang pertama metode seperti ini dan yang kedua adalah metode learning expand. Nah, silakan dipilih mana yang Anda sukai. Kita coba contoh berikutnya. Tekanan uap ether MR74 442 mm Hg pada 293 Kelvin. Jika 3 gram senyawa A dilarutkan ke dalam 50 gram ether pada temperatur ini, tekanan uap menjadi 426 mm Hg. Hitunglah massa molekul relatif atau MR dari senyawa A. Diketahui di sini P0-nya sama dengan 442 mm Hg. Kemudian P larutannya 426 mm Hg. Kemudian gram zat A atau senyawa A 3 gram. Kemudian gram pelarut itu 50 gram, itu pelarutnya di sini ether. Kemudian MR pelarutnya sama dengan 74. Yang ditanya adalah MR dari senyawa A. Kita gunakan learning expand solution, yaitu P0 dikurang P dibagi P0 sama dengan mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, sehingga diperoleh di sini seperti ini. 442 mm Hg dikurang 426 dibagi 442 sama dengan mol terlarut berarti gram per MR-nya. Berarti 3 dibagi X, kita umpamakan X di sini untuk MR dari senyawa A. Dibagi 50 per 74 ditambah 3 per X. Nah, sehingga diperoleh di sini 16 dikali 50 per 74 ditambah 3 per X sama dengan 442 dikali 3 per X. Sehingga diperoleh X-nya di sini adalah 121. Nah, jadi MR senyawa A itu adalah 121. Selanjutnya, kita masuk sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu penurunan titik beku. Nah, di sini kita ketahui bahwa titik beku adalah suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Penurunan tekanan uap larutan menyebabkan titik beku larutan lebih rendah dari titik beku pelarut. Nah, sehingga di sini tekanan uap mempengaruhi kepada titik beku dari larutan. Nah, penurunan titik beku larutan dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan delta TF sama dengan M dikali KF. Nah, di mana M di sini adalah molalitas larutan dan KF adalah titik beku larutan. Nah, bagaimana menghitung molalitas? Molalitas itu sama dengan mol dibagi kilogram. Nah, molalitas ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Sehingga diperoleh gram per MR dikali 1000 per P. Dalam hal ini, M adalah molalitas larutan, G adalah gram zat terlarut, dan P adalah gram pelarut. Nah, untuk mencari titik beku larutan, itu sama dengan titik beku pelarut dikurang dengan delta TF-nya. Kita coba contoh soal. Hitunglah titik beku larutan yang mengandung 51,3 gram gula tebu, MR-nya 342 dan 300 gram air. Diketahui di sini KF air itu 1,86. Nah, di sini yang diketahui pertama gram terlarutnya 51,3 gram, gram pelarutnya 300 gram, MR terlarut itu 342 dan KF 100 dan KF sama dengan 1,86. Yang ditanya adalah TF larutan. Nah, di sini delta TF, kita cari delta TF terlebih dahulu sama dengan M dikali KF. Delta TF sama dengan kita substitusikan persamaan M-nya, itu gram per MR dikali 1000 kali P. Kemudian
Kemudian kita kalikan dengan KF-nya. Nah, sehingga di sini kalau kita masukkan ke persamaan, delta TF sama dengan 51,3 dibagi 342 dikali 1000 per 300 dikali 1,86. Nah, sehingga diperoleh di sini delta TF-nya sama dengan 0,93. Nah, yang ditanya TF larutan. TF larutan diperoleh dengan persamaan TF pelarut dikurang delta TF. Nah, TF larutan sama dengan 0 derajat Celcius karena pelarut kita tadi air titik bekunya 0 derajat Celcius dikurang dengan delta TF. Delta TF yang kita peroleh di sini 0,93. Nah, di sini diperoleh TF larutan sama dengan minus 0,93. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang sifat koligatif larutan, yaitu tentang penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku larutan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.